Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ayuh ikhwah a'azakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana di pagi hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmat, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Kita melanjutkan kitab Fawaidul Fawaid. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun, fasal, laisa lil 'abdi syai'un anfa'a min sidqihi rabbah fi jami'il umuri ma'a sidqil azimati. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba dari kejujuran ia kepada Allah pada seluruh urusan-urusannya, disertai dengan niat-niat yang benar. Fa yasduquhu fi azmihi wa fi fi'lihi, sehingga jujurnya itu terlihat di dalam niat dan perbuatannya. Dan akhwal Islam a'azakumullah, jujur di sini ya adalah perbuatan hati, bukan hanya perbuatan lisan. Karena yang dipahami oleh banyak kaum muslimin di Indonesia ya, jujur itu sebatas ya berhubungan dengan lisan. Jadi asal kita berucap tidak bohong, itu jujur. Memang betul itu jujur. Akan tetapi yang lebih besar lagi adalah kejujuran hati. Di mana ketika kita beriman kepada Allah, kita jujur bahwa memang kita betul-betul iman kepada Allah, bukan hanya sebatas ucapan dengan lisan. Karena orang-orang munafik ya di zaman Rasulullah, lisannya mengucapkan kami beriman, tapi hatinya tidak demikian. Sedangkan ya kejujuran itu hakikatnya adalah perbuatan hati. Ketika ia mengatakan aku beriman kepada Allah, maka hatinya pun juga betul-betul jujur bahwa ia memang betul-betul beriman. Ya. Dan ia pun juga berusaha untuk merealisasikan keimanan tersebut di dalam kehidupan dia sehari-hari. Akhul Islam, azakumullah. Allah berfirman, فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Apabila urusan itu telah kuat, ya, niat pun juga telah tekad, maka kalaulah mereka itu jujur kepada Allah, itu tentu lebih baik buat mereka. Ya ketika kita berkata, ya Allah aku beriman kepada Engkau, kita jujur. Kejujuran itu akan tampak pada niat kita yang baik. Ya, niat kita selalu menginginkan apa yang Allah ridhai, karena kita beriman kepada Allah. Kita pun berniat untuk senantiasa menaati Allah dan menjauhi ya maksiat-maksiatnya. Kejujuran itu akan tampak dalam perbuatan kita. Ya, orang yang jujur imannya kepada Allah, ia selalu bersegera di dalam keimanan dan ketakwaan. Orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tunduk terhadap perintah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan. Itulah orang-orang yang jujur, akhi azakumullah. Ya, bukan hanya sebatas ucapan dengan apal lisan. Karena kalau sampai ternyata yang kita ucapkan dengan lisan tidak sesuai dengan apa yang ada di hati kita, itulah ya akhi yang disebut dengan nifaq, ya kemunafikan. Na'udzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Fasa'adatuhu fi sidqil azimati wa sidqil amali. Maka ya kebahagiaan seorang hamba yang menyatakan bahwa dirinya beriman dan dia memang jujur, maka itu akan terlihat pada apa? Sidqul azimah, kejujuran dalam niat, wasidqul amal, dan kejujuran di dalam perbuatan dia. Wasidqul azimati jam'uha wa jazmuha wa adamu taraddudi fiha. Apa yang dimaksud dengan ya jujur dalam azimah? Maksudnya yaitu betul-betul kuat keinginannya dan tidak ragu-ragu ya akan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal takunu azimatan la yashubuha taraddudun wala talawumun. Tapi ia betul-betul yakin dan tidak ada padanya keraguan sedikit pun di hatinya. Fa idza sadaqat azimatu baqiya alaihi sidqul fi'l.
kalau ternyata keyakinannya sudah betul-betul kokoh di hatinya, bahwa dia memang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus direalisasikan di dalam kejujuran perbuatan kita. Wa huwa istifragul wus'i wa badlul juhdi fihi. Apa itu kejujuran dalam perbuatan? Yaitu bersungguh-sungguh, ya, mengeluarkan seluruh kemampuan kita, ya, untuk merealisasikan kejujuran ucapan tersebut. Wa alla yatakhallafa anhu bi syai'in min zahirihi wa batinihi, dan tidak terlambat padanya sedikit pun, ya, artinya antara lahiriah dan batinnya tidak boleh tidak sinkron, harus selalu sinkron, harus selalu sesuai. Itulah hakikat kejujuran. Kejujuran itu, ya, antara hati dengan badan dan lisan itu selalu sesuai. Sedangkan apabila, ya, hati tidak sesuai dengan lisan kita, kita mengucapkan sesuatu yang tidak ada di hati kita, itu menunjukkan kita tidak jujur, ya akhi. Fa'azimatul qasdi tamna'uhu min dha'fil iradati wal himmati. Ketika seorang jujur, maka semangat atau keyakinan hatinya tersebut dan kekuatan keinginannya tersebut menyebabkan ia tidak lemah. Wasidqul fi'li yamna'uhu minal kasali wal futur. Sementara kejujuran yang terlihat dalam perbuatan mencegah ia untuk malas-malasan. Makanya, akhi, ya, orang yang malas-malasan menunjukkan akan kejujuran dia yang lemah di dalam, ya, ucapan dia bahwa saya ingin masuk surga. Orang yang mengatakan saya ingin masuk surga, ketika ia jujur, ia berusaha semaksimal mungkin merealisasikan dengan amalan dan perbuatan. Wa man sadaqallaha fi jami'il umuri sana'allahu lahu fawqa ma yasna'u li ghairihi. Siapa yang jujur kepada Allah dalam seluruh urusannya, maka Allah akan berbuat kepada dia sesuatu yang lebih Allah lakukan kepada dia, ya, Allah akan lebih melakukan sesuatu kepada dia melebihi daripada yang lainnya. Iya, akhal Islam azakumullah. Jujurlah kita kepada Allah, Allah akan berbuat kepada kita sesuai dengan kejujuran kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dahulu ada seorang sahabat yang masuk Islam. Lalu kemudian sahabat ini pun dikirimi oleh Rasulullah SAW sebagian ghanimah, sebagian harta. Ketika harta itu sampai kepada sahabat tersebut, sahabat ini berkata, ya, apa ini? Lalu ia pun membawa harta tersebut kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Kenapa kamu bawa? Kata sahabat ini, hai Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk ini. Aku masuk Islam bukan karena ingin diberi harta, bukan, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang kamu inginkan? Kata orang ini, aku ingin dan berharap apabila ada panah menancap di leherku dan aku pun mati syahid. Kata Rasulullah, in tasduqillah yastukka. Kalau memang kamu memang betul-betul jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada kamu. Allah akan berbuat, ya, seperti yang kamu inginkan. Maka kemudian, ya, dikumandangkanlah perang. Kemudian orang ini bergegas pergi untuk ikut perang. Dan setelah selesai peperangan, ya, Rasulullah menanyakan tentang perihal orang tersebut. Ternyata setelah dicari jenazahnya, benar, panah itu telah menancap di kerongkongannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sadaqallaha fa sadaqah. Orang ini memang telah jujur kepada Allah. Maka Allah pun melakukan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Demikian, akhi, ya, orang ini memang betul-betul jujur dalam keimanan dan keislaman dia. Maka setiap kita tentu introspeksi, saya dan antum, pemirsa semuanya, pendengar Roja semuanya, sudahkah kejujuran kita betul-betul kita realisasikan dalam kehidupan kita? Ataukah selama ini kita hanya berkata, saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, tapi kemudian tidak ada keinginan untuk menaati Allah, tidak ada semangat untuk menjauhi maksiat-maksiatnya, yang menunjukkan betapa lemahnya kejujuran kita. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Wa hadha sidqu
ma'nan yaltaimu min sihhatil ikhlasi wa sidqit tawakkuli fa asdaqun nasi man sahha ikhlasuhu wa tawakkuluhu. Dan kejujuran ini sebuah makna yang sangat sepadan dengan keikhlasan dan tawakal yang benar. Maka orang yang paling jujur adalah orang yang paling ikhlas dan paling kuat tawakalnya kepada Allah. Maka ya akhi, ya kejujuran selalu sinkron, selalu berhubungan dengan keikhlasan, selalu berhubungan dengan tawakal. Orang yang jujur kepada Allah, dia akan ikhlas mengharapkan wajah Allah semata. Dia pun hanya tawakal kepada Allah, dia serahkan urusan semuanya kepada Allah. Ya, tapi orang yang tidak ikhlas mengharapkan pujian manusia, mengharapkan dunia, berarti ia belum jujur dalam keimanannya kepada Allah. Orang yang tawakal kepada selain Allah, berarti ia belum jujur dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, faslun fasal talibun nufudhi ila Allah wa daril akhirah bal wa ila kulli ilman wa sina'atin wa ri'asatin yahtaju an yakuna syuja'an miqdaman hakiman ala wahamihi. Orang yang mencari perjalanan kepada Allah dan kehidupan akhirat, bahkan orang yang sedang mencari ilmu sesuatu ataupun mencari sebuah perkara dari kedudukan, ia membutuhkan keberanian, kebijakan di dalam niatnya tersebut. Ghairu maqhurin tahta sultani takhayyulihi, dia pun juga tidak kalah, tidak dijajah oleh khayalan-khayalannya saja. Zahidan fi kulli ma siwa matlubihi, ia betul-betul fokus kepada apa yang ia inginkan dan berpaling daripada yang lainnya. Asyiqan lima tawajjaha ilaihi, betul-betul merasa asyik dengan yang ia cari tersebut. Arifan bitariqil wusuli ilaihi wat turqi al qawati anhu, dia betul-betul tahu tentang jalan yang bisa menyampaikan kepadanya dan jalan-jalan atau perkara-perkara yang menghalanginya. Miqdamal himmah thabital ja'sh, keinginannya sangat kuat sekali, cita-citanya kuat sekali, dan tegar dalam mencari apa yang ia inginkan tersebut. Wala yathnihi an matlubihi law mulaimin wala adlu adhilin, dia tidak peduli dengan cercaan orang yang mencaci maki dia. Kathiras sukuni daimal fikri, dia diam menghadapi itu semua, namun selalu berfikir. Ghairu ma'ilin ma'aladzatil madhi wala alamil dhammi, dia juga tidak tertipu oleh pujian, tidak pula tertipu oleh celaan dan caci makian. Qa'iman bima yahtaju ilaihi min asbabi ma'unatihi, dia pun juga berusaha merealisasikan apa yang ia butuhkan dari sebab-sebab yang membantu dia untuk mencari hal seperti itu. La tastafizzuhul mu'aradat, di mana kalau ada orang-orang yang menentangnya tidak membuat dia marah ataupun naik pitam. Syi'aruhu sabr, di mana syiar dia adalah kesabaran. Warahatuhu ta'ab, istirahat dia adalah ketika kelelahan. Muhibban li makarimil akhlaqi, dia suka kepada akhlak-akhlak yang baik. Hafizan li waqtihi, betul-betul menjaga waktunya. La yukhalitun nas illa ala hadarin, dia tidak bergaul dengan manusia kecuali dengan kehati-hatian. Qa'iman ala nafsihi birraghbati warrahbati, sementara jiwanya berada antara harapan dan kekhawatiran. Tami'an fi nataijil ikhtisasi ala bani jinsihi, dan begitu tamak untuk melihat bagaimana natijah, hasil-hasil yang ia rasakan ataupun yang ia lakukan terhadap manusia. Ghairu mursilin syai'an min hawasi abathan, dan ia tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, dan pikiran moodnya pun juga tidak dilakukan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, di sini beliau memberikan kepada kita sebuah kunci kesuksesan, akhi. Siapa yang ingin mencari segala sesuatu, baik antum mencari kesuksesan di dunia, apalagi mereka-mereka yang ingin mencari surga, yang merupakan
ya negeri dambaan setiap muslim dan muslimah. Maka dia harus melakukan apa yang bisa dilakukan. Ya. Anda yang mencari kedudukan, Anda yang mencari kesuksesan di dunia, atau kita yang berusaha untuk mencari kehidupan akhirat dan surga, harus memiliki perkara-perkara ini. Apa itu? Yang pertama, kata beliau, berani. Harus ada keberanian. Sebab kalau kita tidak berani, bagaimana kita akan bisa melakukannya? Orang yang ingin mencapai surga, dia harus berani untuk menjalani jalan menuju surga. Walaupun manusia mencaci maki dia, walaupun manusia mencemooh dia tidak peduli. Berani menjalani jalan tersebut walaupun penuh resiko. Orang saja yang mencari kesuksesan di dunia, dalam bisnisnya, dia harus berani. Walaupun dia tahu ada resiko-resikonya, tapi ia juga harus mempertimbangkan dengan tepat dan baik. Hakiman ala wahamihi, di mana ia betul-betul hakim. Hakim itu bijak, di dalam wahamnya, dalam penilaiannya. Ketika dia punya keberanian, tapi berani di sini bukan nekat, akhi. Karena kata para ulama beda antara syaja'ah, keberanian dengan nekat. Kenapa? Karena keberanian itu biasanya disertai dengan ilmu. Sedangkan nekat itu biasanya ngawur, tanpa dengan ilmu. Maka orang yang berani harus dengan ilmu. Maka ketika seseorang mencari sesuatu, dia harus berani untuk menjalani jalan menuju sesuatu tersebut. Sambil ia berilmu dan bijak di dalam melihat segala sesuatunya. Kemudian ia tidak tenggelam di dalam khayalannya. Karena ada orang terkadang hanya sebatas berkhayal, tapi tidak ada keberanian ataupun tidak ada semangat untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga, yaitu dia betul-betul fokus terhadap apa yang ia cari, berpaling dari yang lainnya. Sebab ketika pikiran kita mikirin yang lain sementara ini yang kita cari, maka biasanya hati pun akan berpaling darinya. Karena hati kita ini seperti bejana, akhi. Tergantung dipenuhi oleh apa. Kalau dipenuhi oleh air yang suci, maka air najis tidak ada padanya. Maka akhal Islam azakumullah. Maka orang yang sedang mencari sesuatu, entah itu kesuksesan di dunia atau kesuksesan di akhirat, kata beliau, dia harus betul-betul fokus untuk mencari sesuatu tersebut, dan berpaling dari yang lainnya. Kemudian dia harus merasa asyik dengannya. Sebab kalau dia tidak merasa asyik, tapi dia melakukannya itu dengan penuh keterpaksaan, hasilnya pun juga kurang. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian apa? Arifan bi tariqil wusul ilaih wa turuq al-qawati anhu. Betul-betul berilmu tentang apa? Jalan yang menyampaikan kepada apa yang dia inginkan tersebut dan apa saja yang bisa menghalanginya. Orang yang ingin sukses dengan dengan dunianya, dia harus betul-betul tahu jalan menuju yang dia cari tersebut. Kemudian apa sih yang menghalang-halanginya? Dia tahu bagaimana cara menghindari hal-hal yang bisa menghalangnya tersebut atau mengatasinya. Miqdamal himmah thabital jash. Dia harus punya ketegaran. Harus tegar, ya akhul Islam azakumullah. Tidak peduli dengan cercaan orang yang mencerca. Tapi kalau memang ternyata ada yang mengkritik dengan kritikan yang bermanfaat, dia terima. Kalau memang ternyata nasihat itu baik, ia pun juga selalu berpikir untuk hal-hal yang bermanfaat. Dia tidak tertipu oleh pujian, tidak pula tertipu oleh celaan. Karena terkadang ada orang, ketika ada orang-orang memujinya, tertipulah ia. Dia merasa ujub, dia merasa bangga diri. Tapi orang yang sukses adalah orang yang tidak akan tertipu oleh pujian manusia. Karena ia tahu bahwa pujian itu seringkali menyebabkan kita tertipu. Dia tahu bahwa pujian manusia apalagi tidak memberikan manfaat dan mudarat terhadap dirinya sedikit pun juga. Kemudian ya akhi azakumullah,
Dia tidak mudah cepat naik pitam ketika ada orang yang menentangnya. Tapi ia pikirkan baik-baik. Mungkin ya hal seperti ini menjadi sebuah perkara yang bisa menempa dirinya. Lalu kemudian dia punya syiar. Apa syiarnya? Itu adalah kesabaran. Kemudian ia menganggap bahwa berleha-leha itu sesuatu yang tidak baik. Justru ketika ia capek ya di jalan Allah atau untuk sesuatu, mencari sesuatu yang diinginkan, itu adalah menurut bagi dia adalah peristirahatannya. Ya, ia pun juga suka kepada akhlak yang baik, menjaga betul-betul waktunya. Dan ketika ia bergaul dengan manusia pun juga ia betul-betul waspada, ya, merhati-hati jangan sampai itu memalingkan dia dari apa? Ya, tujuan sebenarnya. Ikhwatul Islam, azakumullah, subhanallah, perkara ini ya hendaknya dimiliki oleh setiap orang yang sedang mengejar sesuatu. Apalagi kita yang sedang mengejar surga. Siapa saja yang ingin mendapatkan surga, dia harus punya keberanian untuk melewati jalan surga. Karena jalan menuju surga tak mudah. Ketika kita sudah mulai ya meretas jalan surga, ada saja ujian-ujian. Ya, ujian itu berupa cercaan manusia. Ya. Nah, ketika keberanian itu tidak ada, sulit rasanya kita untuk menjalani jalan surga. Dan kita tidak kalah oleh sebatas berkhayal dengan khayalan-khayalan kita. Ya, untuk masuk surga tidak bisa cukup dengan berkhayal, gampang saya akan masuk surga, nanti saya beramal, nanti akan saya begini, nanti. Sementara di waktu itu dia sendiri tidak apa? Ya, tidak peduli dengan dirinya. Subhanallah, ya akhwan Islam, azakumullah. Dan dia harus fokus. Saya ingin mencari surga, saya harus fokus. Jangan dijadikan sampingan. Banyak orang yang berkata dan lisannya berucap, saya mau masuk surga. Tapi ternyata, surga itu seakan sampingan. Ternyata fokus dia hanya kepada dunia saja, dunia dan dunia. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah. Bagaimana dia akan masuk surga sementara hatinya fokus kepada dunia? Adapun surga dia hanya sebatas meliriknya, ya, atau sebagai sebuah sampingan untuknya. Bukan demikian. Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah apa yang Allah berikan buat kamu dari kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan nasib kamu dalam kehidupan dunia. Ya akhi, azakumullah, Allah mengatakan cari akhirat, jangan lupakan dunia. Sementara kita cari dunia, jangan lupakan akhirat. Akhirnya menjadi fokus kita adalah dunia, akhirat sampingan kita. Kewajiban kita adalah fokus kita adalah akhirat, dunia sampingan kita. Walaupun ketika kita melaksanakan tugas dunia, kita fokus terhadap pekerjaan kita. Karena apa? Karena itu pun kita lakukan karena mengharapkan akhirat. Dalam rangka melaksanakan amanah, saya ingin dapat pahala, saya ingin melakukan pekerjaan ini sebaik-baik mungkin. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk bersikap profesional. Ya. Tapi kemudian setelah dia bekerja, kembali dia pun disibukkan dengan zikir, membaca Al-Quran. Perjalanan dia menuju surga, ya betul-betul ia fokus padanya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Dan untuk mencapai yang kita inginkan berupa surga itu butuh kepada kesabaran, akhi. Memerlukan kesabaran sekali. Dimana ya akhi, azakumullah, ya, kita di dalam mencari surga tidak bisa dengan berleha-leha, tapi harus bersungguh-sungguh. Kelelahan kita mencari surga terasa nikmat rasanya. Kelelahan kita mencari keridhaan Allah akan terasa seakan itu sesuatu yang membuat kita istirahat hati kita. Ya Allah, sahih. Itu menunjukkan memang kita jujur di dalam mencari surga. Sudah begitu kita betul-betul menjaga waktu kita, jangan sampai waktu kita ya hilang tanpa pahala. Kalau dahulu kalau orang-orang barat sana yang sangat cinta dunia mempunyai moto waktu adalah uang. Kita orang yang beriman yang mencari surga berkata, waktu adalah pahala. Saya ingin setiap detik saya, setiap menit saya ya selalu berpahala.
Saya ingin dalam bekerja saya berpahala. Saya ingin dalam makan saya, minum saya berpahala. Walaupun saya tidur, saya dapat pahala. Bagaimana caranya? Kalau begitu kita harus berilmu. Ya, berilmu tentang hal yang bisa menyampaikan kepada hal tersebut. Dan kita juga berilmu dan tahu apa saja yang bisa menghalang-halanginya. Ya. Nah, kalau kita sudah merasa asyik, luar biasa. Ya, ketika kita sudah merasa asyik dengan perjalanan kita menuju surga, dan kita sudah merasa betah sekali, Masya Allah. Sehingga yang kita pikirkan adalah pahala, keridhaan Allah, pahala, luar biasa ya akhi. Dan ini bukan perkara yang mudah, membutuhkan kepada kebiasaan. Memerlukan kepada perjuangan yang tak pernah ada habis-habisnya sampai akhir hayat kita. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan kuncinya. Apa kunci kesuksesan itu semua? Kata beliau, wa milaku dzalika hajrul awaidi wa qat'ul alaiqil hailati bainaka wa bainal matlub. Jauhi ya, penghalang-penghalang, kebiasaan-kebiasaan atau sesuatu yang bisa menghalangi kita dari apa yang kita cari. Coba kita lihat apa yang kita cari. Saya sedang mencari surga, taib. Ya, apa yang membuat hatimu berpaling dari surga? Ternyata ya, cinta dunia menyebabkan kita berpaling dari surga. Mengakibatkan kita akhirnya mengharapkan dunia dari amalan ibadah kita. Ya. Akibatnya apa? Orang-orang yang cinta dunia berarti dia sudah terhalang ya untuk mendapatkan yang dia cari berupa surga tersebut. Akhirnya ketika cinta dunia itu telah kokoh menghunjam di dadanya, dia pun yang dia ingat adalah dunia. Hatinya merasa senang dengan dunia. Hatinya merasa lebih asyik ketika mencari dunia. Adapun ketika ia beribadah, hatinya tak tenang, tak tentram. Ya, ketika ia berdiri sholat, seakan-akan ia berdiri di atas bara api, tak betah rasanya. Kenapa ya akhi? Karena hatinya sudah terhalang. Ada sesuatu yang lebih ia asyikan daripada surga. Ada sesuatu yang lebih ia asyikan daripada ridha Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Subhanallah. Ikhwatal Islam, azakumullah. Maka ya akhi, ya, kalau kita tahu ini penghalangnya, ini yang bisa menghalangi saya, jangan biarkan kita tenggelam dalam penghalang tersebut. Kalau ternyata kita tahu sesuatu itu menghalangi dia daripada perjalanan yang menuju surga, jangan dia tenggelam dalam penghalang-penghalang tersebut. Segera ia berlepas diri darinya. Ya, merdekakan hatinya untuk kemudian kembali kepada Allah. Dan ini subhanallah, ya, tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang sabar. Makanya akhi, ya kata Imam Ibnu Qayyim, ya syiar dia harus kesabaran. Sabar memang ya, untuk membiasakan diri di atas ketaatan, membiasakan diri untuk selalu mencari keridhaan Allah. Setiap dia melakukan sesuatu, dia bertanya dulu, ini diridhai oleh Allah atau tidak? Kalau tidak diridhai, walaupun itu lezat terasa di dalam hatinya, ya inilah memang kesabaran. Terasa berat, ya. Belum tentu yang saya berbicara sendiri mampu untuk melakukannya. Yang jelas kita semua berusaha semaksimal mungkin ya, untuk terus mencari apa yang kita inginkan berupa surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi inilah ya akhi, azakumullah, bekal-bekal yang diperlukan bagi mereka yang sedang mencari kesuksesan. Baik kesuksesan di dunia ataupun kesuksesan di akhirat. Dan tentunya kesuksesan akhirat itu adalah lebih baik dan segala-galanya. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat ya. Dan berusaha kita semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkannya, terutama saya pribadi. Demikian pula pemirsa dan pendengar roja yang berbahagia. Ya, semoga kita diberikan oleh Allah terus kekuatan dan kesabaran dan fokus untuk terus mencari surga Allah. Ya amin ya rabbal alamin. Nah Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC yang pada kesempatan pagi hari ini telah bersama kita
menyampaikan materi yang sangat bermanfaat dari bahasan kitab Fawaidul Fawaid. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum, pemirsa TV Roja dan pendengar di Roja yang dirahmati Allah. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan di kesempatan pagi hari ini kami berikan waktu yang seluas-luasnya hingga pukul 7 pagi nanti. Menghubungi nomor kami di 0218236543 atau pesan singkat Anda kirimkan di 081317776543 atau nomor kami yang lain di 0819896543. Kami akan buka telepon yang pertama. Kami berikan kesempatan bagi Anda sebutkan nama dan alamat. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Ya, halo. Dengan siapa ini, di mana? Nampaknya belum tersambung, Ustaz. Kami bacakan dari pesan singkat dari Ummu Salamah di Jakarta, Ustaz, yang bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Saya ingin memperkaya hati, Ustaz, sekalipun sedikit materi, tapi sejak menikah saya dilarang kerja oleh suami. Dan suami pun pensiun dini sehingga kami hidup jadi tanggungan orang tua dan saudara-saudara yang mereka peroleh dari kerja di bank dan asuransi. Bagaimana status rezeki yang saya peroleh dan saya harus bagaimana, Ustaz? Syukran. Iya. Kalau memang kita sangat membutuhkan hal seperti itu dan kita memang ya tidak bisa makan atau tidak bisa hidup kecuali dengan seperti itu, ya darurat namanya. Maka kita ambil sesuai dengan apa yang kita butuhkan saja, tidak lebih dari itu. Namun tentunya ya, cobalah berikan masukan kepada suami bahwa seorang suami mempunyai tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana kewajiban dia sebagai seorang suami adalah memberikan nafkah. Iya. Karena itu adalah hak istri yang harus dilakukan oleh suami. Maka kalau suami malas-malasan, tidak mau mencari nafkah, maka para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Apakah harus diceraikan atau tidak? Yang jelas ini diserahkan kepada istri, apakah dia mau terus sama suaminya atau tidak, terserah. Karena ya akhul Islam azakumullah, Allah Ta'ala berfirman, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Hendaklah menahan istri dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Ya, sebagian ulama memahami ayat ini mengatakan, kalau dia tidak menafkahinya, berarti ia telah menahannya dengan cara yang tidak ma'ruf. Maka hendaklah ia menceraikannya. Namun pendapat yang kuat diserahkan kepada istri. Kalau memang istri ridha dengan keadaan seperti tersebut dan mau bersabar, silahkan. Iya, bersabar dengan suaminya. Namun tentu kewajiban suami adalah untuk betul-betul faham dan sadar akan tanggung jawab dia untuk mencari nafkah. Karena mencari nafkah adalah tanggung jawab suami, bukan istri sama sekali. Adapun istri, Allah menganjurkan justru untuk senantiasa di rumah. Allah berfirman, waqarna fi buyutikun, hendaklah para wanita itu ya tinggal di rumah-rumah mereka. Namun kalau ternyata suami memang tak cakap, dia punya pekerjaan atau karena sakit atau yang lainnya yang mengharuskan si istri bekerja, silahkan. Iya, selama pekerjaan tersebut tidak melanggar batasan-batasan syariat tentunya. Nah inilah ya, tentu ibu berusahalah untuk memberikan masukan-masukan yang baik kepada suami, ya dengan adab, dengan sopan santun, agar kemudian suami memahami dan sadar akan tanggung jawab dia sebagai seorang suami. Allahu a'lam. Nah. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya bagi yang bertanya. Dan berikutnya silahkan bagi Anda yang bertanya melalui telepon, kami berikan kesempatan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Susno, Pak, di perjalanan. Silakan Pak Susno pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, saya seorang seorang duda ya Ustaz. Ya. Kemudian punya 4 anak. Nah, kemudian kami ingin berniat menikah lagi.
kemudian saya diskusikan sama anak-anak, bahwa bapaknya itu pengen nikah lagi. Tapi sebagian anak itu tidak setuju. Andaikan saya menikah lagi tanpa memberitahukan kepada anak-anak, apakah itu termasuk hal yang tidak jujur terhadap manusia ataupun anak, Pak Ustadz? Kami mohon sarannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu dalam masalah ini Bapak, pertama bahwa pernikahan itu dianjurkan oleh agama kita. Ya. Dan sesuatu yang dianjurkan oleh agama tidak perlu kita membutuhkan izin manusia. Baik anak ataupun siapapun juga. Menikah adalah perkara yang dianjurkan. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa menikah itu menyempurnakan separuh agama kita. Karena ini merupakan perkara yang agung ya, yang menyempurnakan separuh agama. Bagaimana kita hendak menunggu izin anak-anak? Tidak, anak-anak tidak punya hak untuk melarang orang tuanya menikah lagi. Ya. Maka siapapun manusia tidak punya hak untuk melarang seseorang untuk melaksanakan agama yang merupakan perkara itu adalah maslahat untuk dirinya. Maka dari itulah Bapak menikahlah. Ya, walaupun anak-anak semuanya tidak setuju, itu tidak berpengaruh untuk Bapak. Kejujuran kita kepada Allah di dalam ittiba kita kepada sunnah Rasulullah lebih kita dahulukan daripada siapapun juga. Ya, bukankah Rasulullah SAW bersabda, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai aku lebih ia sukai daripada anaknya, bapaknya, dan seluruh manusia. Tentu konsekuensinya adalah ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah lebih kita cintai daripada anak kita, daripada bapak kita. Sementara menikah adalah ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW. Ini dia Imam Ahmad bin Hanbal. Di saat istrinya meninggal dunia, keesokan harinya Imam Ahmad segera menikah. Kemudian ditanya kepada Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, saya tidak mau satu hari pun tidak di atas sunnah. Saya tidak mau satu hari pun tidak di atas sunnah. Subhanallah. Ya, kenapa? Karena menikah adalah sunnatul anbiya wal mursalin, sunnah para nabi dan rasul. Ya, maka dari itu Bapak menikahlah karena itu adalah sunnah Rasul kita. Ittiba Rasulullah, yang tentunya niat kita adalah untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW, yang ini merupakan perkara yang agung yang bisa menyempurnakan separuh agama kita. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan di Khawatir Islam kembali kami buka pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya langsung melalui telepon. Silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Bapak Suntoro di Palembang. Silahkan Pak Suntoro pertanyaannya. Pak Suntoro di Palembang. Ya, silahkan. Kami mau tanya, Pak. Masalah jadi makmum masbuk itu, kalau kita sudah jadi makmum, terus kita itu selesai jadi makmum, kita kan bertiga, Pak. Setelah selesai, itu yang satunya lagi maju jadi imam, yang belakang itu mundur, Pak. Yang dua mundur, yang satu niat lagi jadi imam. Itu sah enggak, Pak, sholatnya itu, Pak? Iya. Terima kasih Pak Suntoro atas pertanyaannya. Ditunggu nasihat dan jawaban dari Ustadz. Baik Bapak. Iya. Ketahuilah Bapak bahwa kalau berhubungan dengan sholat, betul sholatnya sah. Namun kemudian cara seperti itu, saya belum menemukan dalil atau perbuatan contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dimakruhkan membuat jamaah yang kedua. Iya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa makruh hukumnya membuat jamaah yang kedua. Maka dari itu yang lebih baik adalah 3 orang ini sholat masing-masing saja.
Itulah yang lebih sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil, ya, wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan berikutnya kembali kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya di 0218236543, telepon yang ketiga. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Zaidan di Samarinda, Tat. Silakan Abu Zaidan pertanyaannya. Begini, Tat. Di hari Minggu kemarin, hari Ahad, saya kan mengikuti tausiah yang disampaikan sama Ustadz Badrus Salam di Samarinda ya. Yang untuk session yang kedua di Ba'da Subuh. Iya. Nah di sana kalau saya tidak salah menangkap itu Ustadz mengatakan dalam hal menjaga lisan lebih baik kita diam daripada kita menyampaikan sesuatu yang kita kurang memahaminya. Yang kita khawatirkan bahwa misalnya kita menyampaikan hadis atau ayat itu akhirnya pentafsirannya seperti pemahaman kita sendiri, tidak seperti pemahaman para ulama salaf terdahulu. Cuman yang menjadi pikiran saya kemudian, terkadang kita di rumah kan kita juga ingin menyampaikan kepada anak istri kita tentang apa yang kita terima atau tentang ilmu yang kita ketahui, namun pemahaman kita itu juga belum maksimal ke sana. Iya. Nah sehingga saya kemarin setelah tausiah itu menjadi berpikir, saya juga akhirnya takut jangan-jangan sampai apa yang saya sampaikan kepada anak istri saya ini menjadi salah, tidak seperti apa yang telah disampaikan oleh para ustadz atau penceramah-penceramah yang lain. Sementara kita kan juga dianjurkan untuk menyampaikan sesuatu walaupun hanya satu ayat. Ini kira-kira saran dan masukannya gimana, Tat? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang ada di Samarinda. Semua perkara yang sifatnya kita masih ragu tidak boleh kita sampaikan dahulu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk," tinggalkan yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Bila kita memang misalnya masih ragu, apa benar yang saya pahami ini, yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang saya dengar dari Ustadz, jangan disampaikan dulu kalau begitu. Sebab keraguan ini yang dikhawatirkan kita malah jatuh kepada kesalahan. Tapi kalau kita dugaan kita kuat bahwasannya apa yang saya sampaikan ini insya Allah itu yang saya pahami dari Ustadz, yang saya dengar tadi, silahkan. Ya, dugaan kuat kita bahwa yang saya sampaikan ini adalah benar. Sesuai dengan apa yang saya pahami dengan dugaan kuat. Nah ini Bapak ya, jadi bedakan antara sifat sesuatu yang sifatnya masih meragukan dengan sesuatu yang memang sudah dugaan kuat atau bahkan sampai tingkat yakin bahwa kita memang sudah bisa memahaminya. Kemudian bedakan antara ragu dengan takut. Terkadang sebetulnya kita paham dan kita tidak ragu, tapi hanya sebatas ketakutan yang tak beralasan. Maka yang seperti ini yang lebih baik adalah kita berusaha untuk menghilangkan ketakutan tersebut dan berusaha menyampaikan dengan apa yang kita yakini bahwa itu adalah yang kita pahami. Walaupun memang rasa takut untuk salah di dalam menyampaikan ilmu itu sangat penting, sebab hal seperti itulah yang akan menyebabkan kita berhati-hati. Iya, kehati-hatian itulah akibat daripada rasa takut kita untuk jatuh kepada kesalahan. Maka dari itu Bapak kalau ternyata kita ini kok merasa ragu, jadi saya jadi merasa ragu untuk menyampaikan kepada keluarga saya. Ini sebetulnya kita harus lihat keadaannya. Pertama, ketika Bapak sedang duduk di majelis taklim tersebut, Bapak mencatat atau tidak? Kalau hanya sebatas mendengar, terkadang kita tidak bisa hafal apa yang diucapkan oleh Ustadz. Akibatnya kita pun juga mengandalkan pemahaman, di mana pemahaman tersebut bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya para ulama sangat menganjurkan untuk mencatat ilmu. Seperti Imam Az-Zuhri berkata, qayyidul ilma bil kitabah, sampaikanlah ilmu, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kalau ternyata Bapak tidak yakin juga dengan tulisan,
Misalnya Ustadz terlalu cepat, saya tidak bisa mengejarnya. Nah, cobalah pinjam kaset rekaman. Ya, untuk semakin menguatkan. Hal seperti ini sangat penting sekali dalam penyampaian ilmu. Supaya betul-betul ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain itu ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang menyampaikannya. Maka ya, kalau Bapak bisa misalnya menghubungi panitia, bisa nggak saya dapat rekaman kajiannya? Ya, supaya saya bisa menyampaikannya berbentuk rekaman kepada istri dan anak saya, supaya mereka juga bisa ya mendengarnya secara langsung dan memahaminya. Nah, inilah ya memang perkara ini harus kita lihat keadaan-keadaan kita. Ya, ketika kita duduk di majelis taklim ini dalam keadaan seperti apa? Karena ada orang yang hanya sebatas menguping saja sambil memahami. Alhamdulillah paham, tapi dia tidak hafal. Nah, ketika dia hendak menyampaikan kepada orang, dia andalkan dengan pemahamannya tersebut. Yang bisa jadi terkadang pemahamannya salah. Ya, maka ini menjadi sebuah pelajaran buat kita tentunya ya, bahwa dimanapun kita duduk di majelis taklim, berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti penjelasan Ustadz, baik dengan dicatat ataupun direkam. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, dan kami akan beralih ke pesan singkat. Beberapa pertanyaan yang telah masuk ke redaksi kami akan kami bacakan satu persatu. Di antaranya adalah pertanyaan dari Ummu Arkana di Jakarta Selatan, Ustadz, yang bertanya, apakah saat ini di negara kita masih ada ulama, Ustadz? Kriteria ulama itu seperti apa? Ana jadi bingung karena kategori ulama di negara kita itu sangat berbeda. Budayawan dianggap ulama. Orang yang memiliki gelar doktor di bidang sains dibilang ulama, asal dia berbicara masalah agama. Nah, bagaimana kriteria dari ulama di negara kita? Memang ya, kriteria ulama di Indonesia ini ya mengalami penurunan yang drastis, sehingga orang-orang yang bukan ulama dianggap ulama asal dia berbicara dan pandai beretorika. Ya, ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya sebetulnya. Di saat orang yang bukan ulama dianggap ulama, akhirnya yang terjadi adalah dia berfatwa dengan tanpa ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idha lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'aftau bighari ilmin fadallu adallu. Allah tidak akan mencabut ilmu ini dengan sekali cabut dari dada manusia. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan lagi ulama, manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Lalu mereka ditanya, karena mereka diulamakan masalahnya. Lalu mereka menjawab dengan tanpa ilmu, kata Rasulullah. Fadallu adallu. Maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Inilah akibat yang sangat fatal di saat ya manusia atau seseorang dianggap ulama padahal dia bukan ulama. Sehingga fatwanya akhirnya ya sering kali menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya disinilah kita harus mengerti siapa itu ulama. Ulama ya terbagi-bagi tentunya. Ada ulama yang sifatnya mutlak, di mana dia menguasai seluruh ilmu-ilmu agama. Ilmu fikihnya, usulnya, ya tafsirnya dan yang lainnya. Ini luar biasa, tingkat yang sangat tinggi dari keulamaan. Ada ulama dalam ilmu tertentu saja. Misalnya dia ulama dalam hadis, tapi ia kurang menguasai ilmu-ilmu yang lainnya. Dia fokus hadis. Karena fokusannya dia dalam masalah hadis, dia sangat berilmu tentang hadis. Tapi ia kurang berilmu tentang ilmu yang lain. Maka orang ini disebut ulama, tapi ulamanya hanya sebatas yang merupakan spesialisasinya saja. Ya. Maka kalau dikatakan di Indonesia ada ulama, ada. Tapi untuk dikatakan ulama yang sifatnya mutlak, yang menguasai seluruh ilmu-ilmu agama, tampaknya sangat-sangat jarang, bahkan hampir tidak ada. Ya, tapi kalau misalnya ada yang mutamakin, kuat dalam satu ilmu, seperti dalam masalah fikih muamalah, ya, ada beberapa ustadz kita ya subhanallah kalau masalah berbicara masalah fikih muamalah luar biasa. Atau dalam masalah ya orang yang berbicara dalam satu masalah tertentu, masya Allah.
Maka ya mereka ulama, orang-orang yang Masya Allah kuat keilmuan mereka di dalam ilmu tersebut. Nah, ini yang disebut dengan ilmu ulama yang sifatnya terbatas dalam satu cabang ilmu saja, tidak semua cabang ilmu. Nah, inilah ya tentunya ya yang jelas yang harus kita perhatikan pertama bahwa kita di dalam menuntut ilmu kita harus melihat kualitas keilmuan dan apa yang disampaikan, bukan hanya sebatas kepintaran dalam berbicara, bukan hanya sebatas dia seorang yang kondang ya, terkenal, tidak. Bahkan juga ya bukan hanya sebatas dijuluki oleh orang-orang awam sebagai ulama, karena yang bisa menganggap itu ulama ya ulama. Makanya Al-Imam Asy-Syatibi memberikan isyarat bahwa ya yang bisa mencap seseorang itu ulama ya harus ulama juga. Adapun kalau orang itu diulamakan oleh orang-orang awam, sementara para ulama tidak mengakuinya, bagaimana akan disebut ulama? Maka ini yang harus kita perhatikan ya, akhi azakumullah. Ya, dan seorang ulama akan terlihat dari tulisan-tulisannya, dari ceramah-ceramahnya yang ia sampaikan adalah Al-Quran, hadis Nabi SAW, perkataan para sahabat. Dia pun juga sangat menguasai kaidah-kaidah usul fikihnya, kaidah-kaidah fikihnya, dan dia mengetahui bagaimana menempatkan dalil. Dia pun paham bagaimana tata cara mentarjihnya, ya. Dan yang lebih lagi akan terlihat pada tingkah lakunya menunjukkan akan rasa takut dia kepada Allah. Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah para ulama. Maksudnya para ulama itu ya akhlak yang sangat menonjol pada dirinya adalah orang terlihat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia menyampaikan ilmu dia takut kalau ternyata ia tidak amanah ilmiah. Maka ia sampaikan dengan berhati-hati. Itulah ulama. Ya. Adapun kemudian orang yang sebatas berbicara dengan ra'yunya, tidak peduli apakah ada dalil atau tidak, hanya sebatas dengan hawa nafsunya, maka bagaimana dia akan dianggap sebagai seorang ulama? Maka pahamilah, ya, bila antum ingin tahu kualitas keilmuan seseorang, coba antum duduk memperhatikan dia 2 bulan lamanya, ya, ikuti kajian-kajiannya, akan terlihat akan kekuatan ilmunya. Ya, adapun kemudian kita hanya sebatas duduk sehari 2 hari atau sekali 2 kali, kita akan belum tahu. Makanya para ulama hadis terdahulu ya, mereka berkata, kami dahulu kalau ingin mengambil hadis dari seseorang, kami dulu duduk 2 bulan lamanya memperhatikan orang tersebut. Ya, dari sisi ilmunya, dari sisi akidahnya, dari sisi siapa guru-gurunya, dari mana ia mengambil, ya, kemana saja dia menuntut ilmu, sampai detail sekali dia mencatat betul-betul orang yang hendak dia ambil hadis darinya. Kalau ternyata orangnya ini memang Masya Allah bisa dipercaya, ia pun duduk di majelisnya dan bermualazamah padanya. Tapi kalau ternyata tidak demikian, ya ia tinggalkan dan mencari yang lebih alim tentunya. Nah ini ya sebagai kehati-hatian dalam masalah agama kita. Karena agama ini bukan sembarangan, akhi. Ini berhubungan dengan keselamatan kita nanti pada hari kiamat. Makanya Muhammad bin Sirin berkata, inna hadzal ilma dinun, ilmu ini agama. Ya, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, lihatlah dari siapa kamu melihat agama kamu itu. Kita tidak bisa sembarangan. Ya, Allahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Purwokerto, Ustaz, yang bertanya, bagaimana cara mengobati hati yang masih condong kepada dunia, dan bagaimana agar hati kita condong kepada akhirat? Karena ana pingin kebeningan hati, Ustaz. Fadhal. Tentunya, akhi, condong kepada dunia dan condong kepada akhirat, melihat mana yang lebih dominan. Bila selama ini condong kita kepada dunia masih ada, tapi kepada akhirat lebih dominan, itu baik. Karena kita tidak mungkin meninggalkan dunia sama sekali. Ya. Dunia bagikan ludah. Kita seharusnya ya menyikapi dunia itu seperti ludah. Kita butuh dan kita sangat memerlukan ludah. Yang namanya ludah kita sangat membutuhkannya.
Tapi kita tidak merasa cinta kepada ludah. Kita pun juga tidak merasa sayang ketika kita mengeluarkan ludah. Ketika kita sudah keluarkan, kita pun tak pernah mengingat tempatnya yang kita keluarkan ludah kita. Demikian pula kita butuh kepada dunia, kita memerlukan dunia. Ya, kita perlu kepada dunia. Tapi ingat ya, akhi azakumullah, jangan sampai dunia disimpan di hati kita. Kita pun juga hendaknya tidak berat untuk mengeluarkan, ya, menginfakkan sebagian harta kita. Maka ya akhi, ya, kalau kita ingin hati kita senantiasa lebih condong kepada akhirat, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, lihatlah dunia bagaimana hakikat dunia. Coba lihat, dunia fana, kesenangannya tak akan lama. Ya, untuk mencapai kesuksesannya ternyata butuh kepada banting tulang yang luar biasa. Ketika kita sudah mendapatkan kesuksesan dunia, maka kita akan merasakan kesedihan juga. Demikian pula tersiksa batin kita karena khawatir kehilangan dunia. Iya, setelah kita merenungi dengan dunia, hakikat dunia, kita lihat ayat bagaimana berbicara tentang dunia, kita mendengar bagaimana Rasulullah berbicara tentang dunia, lalu kita fahami betul-betul tentang hakikat dunia. Setelah itu lihatlah akhirat. Bagaimana kekekalan surga, bagaimana kenikmatan di sana. Iya, yang tidak bisa dibandingkan dengan kesenangan dunia. Dan setelah itu dibanding-bandingkan antara akhirat dan dunia. Bila kita sadar bahwasanya akhirat ternyata jauh lebih baik dan lebih kekal daripada dunia, tanyakan kepada hati kita dan dada kita. Adakah ada keinginan yang kuat untuk mencapai kehidupan akhirat? Ya, karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana telah kita bahas, orang yang tahu bahwasanya akhirat lebih baik daripada dunia, tapi ternyata ia lebih mendahulukan dunia, itu akibat daripada rusaknya akal dia dan buruknya pilihan dia. Tapi kalau ia tahu bahwasanya akhirat itu lebih baik, lalu kemudian hatinya pun lebih condong kepada akhiratnya dan lebih banyak fokus kepada akhiratnya, adapun dunia ia lakukan sesuai dengan keperluannya, itu memang orang yang akalnya baik. Dia letakkan akal pada tempatnya. Nah, coba kita gunakan akal pikiran kita. Coba kita renungi tentang hakikat dunia. Kemudian kita pun berpikir, ya, saya sudah tahu, ternyata akhirat lebih baik dan lebih kekal. Apa yang saya bisa lakukan? Apakah hanya bisa berhayal? Tidak bisa. Hanya sebatas berkhayal, nanti saya akan beramal, nanti, sementara kita kemudian terus-menerus disibukkan dengan perkara yang melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, memperbaiki waktu yang telah berlalu mudah. Caranya taubat. Memperbaiki waktu yang akan datang pun mudah. Caranya berniat kuat, bertekad bulat untuk meninggalkan maksiat. Yang sulit itu kata Ibnu Qayyim memperbaiki waktu yang sedang berjalan ini. Ya, waktu yang sedang kita lakukan ini yang sulit. Banyak orang yang kalah oleh khayalan-khayalan. Nanti, besok. Subhanallah. Ya, seringkali khayalan itu menyebabkan ia berhenti dari keinginan yang mulia tersebut. Maka ya, mau tidak mau apa yang terjadi, yang harus kita lakukan adalah mujahadatun nafs, berjihad melawan diri kita sendiri, membiasakan diri kita di atas ketaatan, memaksa hati kita untuk mau menaati Allah. Walaupun ia menangis ketika kita paksa, biarlah. Kelak ia akan tertawa ketika kita paksa ia dalam ketaatan Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Dan ini, akhi, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang sabar. Allah berfirman, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru." Ya. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita diberikan kesabaran ya di dalam hal seperti ini yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan hanya sebatas berkeinginan, bercita-cita, berkhayal, tapi betul-betul realisasi dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Panji di Magelang Ustaz, yang bertanya, Ustadz, bagaimana membedakan nikmat kebahagiaan dunia yang Allah ridhoi dengan istidraj yang Allah murkai, Ustadz?
apabila kenikmatan itu akibat keamalan kita yang saleh, ketakwaan kita kepada Allah, itu adalah hadiah Allah, ya, dan kabar gembira yang Allah berikan tanpa mengurangi sama sekali pahala dalam kehidupan akhirat. Tapi kalau ternyata kenikmatan yang kita dapatkan itu akibat maksiat-maksiat kita, itu hakikatnya istidraj, sedang diulur oleh Allah agar kita lebih berbuat maksiat lagi, agar agar azab pun lebih pedih terhadap diri kita. Na'udzubillah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Idza ra'aita Allah a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun ala ma'siyatihi fa innama huwa istidraj. Kata Rasulullah, apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang dia inginkan dari dunia, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, itu hakikatnya ia sedang diulur. Ya, itu istidraj. Subhanallah. Makanya, ya, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, coba tanya, ini kenikmatan akibat apa? Kita ingat, ya Allah, saya berbuat dosa. Setelah berbuat dosa kok malah datang kenikmatan, minta ampun kepada Allah. Ya, jangan sampai kita tertipu dan mengatakan jangan-jangan Allah ridho kepada saya. Ini talbis iblis. Ya. Tapi ketika kita memberikan beramal saleh dengan cara berinfak, membantu orang ataupun amalan-amalan saleh yang lain, ternyata Allah berkahi ya nikmat kita. Itu insya Allah perkara yang tidak akan mengurangi pahala kita sama sekali selama kita ikhlas mengharapkan wajahnya. Ya. Naam ya akhi, maka dari itulah ya, kalau kita ingin mengetahui bahwa kenikmatan ini memang betul-betul nikmat atau istidraj, lihatlah amalan kita. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa ya istiqomah di atas amalan saleh. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya Ikhwatul Islam, kembali kami akan beralih ke telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung memperdalam materi. Silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Sulawesi Selatan Ustaz. Silahkan pertanyaan. Begini Ustaz. Misalnya kalau kita sholat berjamaah itu, terus sehabis tahiyat akhir itu imamnya lupa bahwa salatnya sudah selesai, langsung dia berdiri kembali. Sementara makmumnya sudah mengingatkan berulang-ulang, tapi terus saja dikerjakan imam, dilanjutkan sholatnya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai makmumnya? Apakah kita berhenti atau terus mengikutinya? Ya, itu saja Ustaz. Kurang jelas Bapak, mohon maaf. Halo Bapak. Ya, diulang kembali Bapak. Dari Bapak siapa tadi? Dari Pak Ahmad Sulawesi Selatan. Pak Ahmad Sulawesi Selatan, silakan. Ya. Diperjelas Pak. Begini Ustaz. Misalnya kalau kita sholat berjamaah itu, terus imamnya lupa kalau sudah berakhir salatnya. Sudah selesaikan 4 rakaat. Ya. Terus imamnya lanjut naik lagi setelah 4 rakaat. Makmumnya sudah mengingatkan berulang-ulang, tapi terus saja dilanjutkan oleh imam. Baik. Apakah sikap kita sebagai makmum ikut terus atau kita berhenti? Baik. Ya, itu aja Ustaz. Iya. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila keadaannya seperti itu, kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Ya, karena Rasulullah SAW sabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Bila ada yang berkata, tapi kan imam ini melakukan kesalahan dengan menambah rakaat, maka kita jawab dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Ya, mereka akan sholat mengimami kalian. Bila sholat mereka benar, mereka dapat pahala, kalian dapat pahala. Dan bila sholat mereka salah, kalian tetap dapat pahala. Tapi mereka yang berdosa, ya, menanggung kesalahan imam. Maka ya kewajiban makmum ikuti saja. Kalau kita sudah mengucapkan subhanallah, subhanallah, imam tidak mau peduli juga. Mungkin dia karena kelupaan, mungkin karena dia berijtihad bahwa
bisa dikiaskan dengan rakaat tahiyat awal. Apabila lupa kemudian dia langsung berdiri, kemudian setelah itu dia menganggap kalau begitu hal ini pun sama, dia tidak boleh duduk lagi. Padahal tidak bisa dibedakan antara tahiyat awal dengan tahiyat kedua, ya, yang merupakan tahiyat akhir. Tapi dalam keadaan seperti itu makmum tetap saja ikut aja berdiri, ya, kemudian sholat bersama imam sampai selesai. Ya, adapun kesalahan biar imam yang menanggungnya. Makmum tetap ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya untuk Pak Ahmad di Sulawesi. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di 0218236543. Halo. Salam Ustaz, mohon maaf terputus. Kita akan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa ini, di mana? Pak Rosidi ini di Brebes nih Pak. Silakan Pak Rosidi pertanyaannya. Begini Ustaz, saya menanyakan hadis yang dari Syarah An-Nawawi yang bunyinya, saya potong aja ini biar ini. Mangqala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin khotoyahu walau kanat misla zabadil bahri. Yang mau saya tanyakan, apakah ini yang maksud dosa yang diampuni itu termasuk kabair yang kabair atau cuma yang sihar aja gitu? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya Bapak, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud hadis tersebut adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka harus dengan taubat. Iya. Maka disebutkan dalam satu riwayat yang lain, ya, kata Rasulullah, as-salawatul khams kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu itu menggugurkan dosa-dosa antara keduanya, di antaranya antara salat zuhur dengan asar. Kalau berbuat dosa digugurkan dengan salat asar. Majtunibatil kabair, kata Rasulullah, selama dijauhi dosa besar. Sehingga diambil pemahaman oleh para ulama, ini menunjukkan ya, bahwa yang digugurkan itu hanya dosa kecil saja. Adapun dosa besar, maka itu ya harus dengan taubat kepada Allah, dengan taubat yang nasuh. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya untuk Bapak yang bertanya. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543 untuk bertanya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Suyono di Pekanbaru. Pak Suyana di Pekanbaru, mohon maaf televisinya suaranya dikecilkan terlebih dahulu karena mengganggu untuk kita menerima suara dari Bapak. Iya. Begini Ustaz, apakah kita dalam bertobat itu apakah harus dengan perbuatan, misalnya apa cukup mengucapkan astagfirullahaladzim atau cukup menyesal atau bagaimana Pak? Apabila bagaimana Pak? Bertaubat Ustaz, ya? Bertaubat. Oh ya. Ya. Cara bertobat itu apakah cukup mengucapkan Astagfirullahaladzim, istighfar ataukah dengan cara melakukan sholat taubah atau gimana itu? Bapak, Baik, Bapak. terima kasih. Iya, itu nasihat dan jawaban dari Ustaz. Iya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan 3 syarat taubat apabila dosa itu kita lakukan antar kita dengan Allah. Apa itu? Yang pertama, an-nadam, menyesal. Menyesali perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Dan tanda orang menyesal itu, kata para ulama, apa? Iya, kita merasa malu ketika mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Adapun kalau kita mengingat dosa yang telah kita lakukan itu, kita merasa bangga atau bahkan berkeinginan, berangan-angan ingin melakukannya lagi, berarti dia belum menyesal. Yang kedua, al-iqla' anidz dzambi, dia tinggalkan dosa itu. Iya. Yang ketiga yaitu al-azmu ala alla ya'uda ilaih. Betul-betul berniat kuat untuk tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Maka yang seperti ini, kata beliau,
bila terpenuhi 3 syarat ini, insya Allah taubatnya disebut dengan taubat yang nasuh. Ya. Sambil kita banyak istighfar kepada Allah dan kita mengiringnya dengan amalan-amalan saleh. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, wa'atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menggugurkan dosa-dosa perbuatan buruk tadi. Ya, ketika kita telah berbuat dosa, segera kita istighfar minta Allah dan bertaubat kepada Allah. Lalu kita beramal soleh dengan taubat, dengan sedekah, ya, dengan sholat, ya, atau dengan yang lainnya yang sifatnya itu adalah amalan soleh. Supaya amalan soleh ini menggugurkan dosa yang telah kita lakukan. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya dan kami akan bacakan kembali. Masih dari pesan singkat, kita akan beralih beberapa pertanyaan yang telah masuk dari salah satunya dari Abdullah di Maluku, Ustaz, yang bertanya, Ustaz, bagaimana sikap yang bijak dan usaha yang baik bagi seorang yang ingin mengamalkan sunnah tetapi dia terjebak dan sulit untuk keluar dalam keluarga dan lingkungan yang banyak melaksanakan amalan tanpa ilmu? Iya, kewajiban dia adalah yang pertama terus menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Kokohkan keilmuan dia. Sehingga ketika ilmunya telah kokoh, dia berusaha untuk menyampaikan ya kepada keluarganya sedikit demi sedikit. Dan ia berusaha tegar dan sabar. Karena konsekuensinya dia akan menghadapi penentangan yang cukup berat. Namun jadikanlah uswah dia adalah Rasulullah SAW dahulu. Iya, yang bagaimana ditentang oleh keluarganya luar biasa. Tapi beliau tetap bersabar. Dan ini pahalanya sangat besar. Ya, di saat kita berada di tengah-tengah keluarga yang beramal tanpa ilmu, lalu kita berilmu, kita berusaha menyampaikan ilmu kepada manusia, kemudian mereka menentangnya dan kita sabar dan tegar, luar biasa. Ya, Anda diberikan oleh Allah pahala yang tak terhingga, yang sangat-sangat luar biasa. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa hitungan. Sangat banyak sekali. Maka ya, nasihat saya adalah yang pertama, terus menuntut ilmu. Yang kedua, berakhlakul karimah. Ya, berakhlak yang baik, menjaga hubungan yang baik dengan keluarga. Dengan senyum, dengan memberikan harta, hadiah, dan yang lainnya. Ya, kata Rasulullah, tahadau, tahabu. Ya, saling memberikan hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Demikian pula kita mengunjungi sekali-kali, zur gibban tazdad hubban. Ya, kunjungilah sekali-kali, akan tumbuh rasa cintamu. Ya, demikian kita berusaha untuk semaksimal mungkin tetap menjaga dengan keluarga tersebut. Kalau ternyata mereka malah memutuskan hubungan, kita tidak berdosa. Tapi kita tetap tegar, ya, sabar. Mudah-mudahan dengan kesabaran itu Allah bukakan pintu hati mereka. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari Umu Fikri dari Garut yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya wanita memakai cadar? Kalau tidak memakai cadar, apa termasuk dosa kecil atau besar? Silakan. Terjadi perselisihan para ulama tentang hukum cadar. Sebagian ulama mengatakan wajib. Dan di antara yang mewajibkan di Indonesia ini adalah Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau berpendapat bahwa cadar itu hukumnya wajib. Sebagian ulama lagi menyatakan itu hukumnya sunnah. Tidak sampai kepada tingkatan wajib. Iya. Maka ini pendapat yang saya condong kepadanya berdasarkan hadis Asma bintu Abu Bakar bahwa Rasulullah sabda kepadanya, hai Asma, wanita apabila telah balik maka tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini, yaitu wajah dan telapak tangan. Demikian pula penafsiran yang terrajih dari penafsiran para ulama seperti yang disebutkan Imam At-Tabari, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak darinya yaitu wajah dan telapak tangannya. Iya. Demikian pula hadis-hadis yang banyak yang lain yang menunjukkan bahwa sebagian sahabiat membuka wajahnya, iya, dan terlihat wajahnya. Itu menunjukkan bahwa itu perkara yang tidak wajib. Namun tentunya, ya, walaupun itu tidak wajib, berusahalah semaksimal mungkin untuk melaksanakan sunnah. Terlebih wajah itu sangat memfitnah.
apalagi kalau wanita tersebut seorang yang sangat cantik rupawan. Iya, maka dari itu tentu seorang wanita hendaknya berusaha untuk menjaga kehormatannya dan jangan sampai ia menjadi sebab ya laki-laki terfitnah oleh dirinya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.